Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel PGN Pak Guru Deso bersama Pak Guru Yan Bagus Koko Darminto. Hari ini Pak Yan ingin menyapa anak-anak hebat Bapak, anak-anak luar biasa Bapak. Pak Yan juga ingin menyapa ayah dan bunda. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dimanapun ayah dan bunda berada. Kemudian tetap patuhi protokol kesehatan ya. Jangan lupa terapkan ini supaya kita terhindar dari virus COVID-19. Semangat terus belajar daringnya, walaupun kita belajar daring, anak-anak Bapak harapannya tetap belajar dengan luar biasa. Hari ini spesial belajar dengan Pak Yan ditemani teman kita si Bayu. Nanti akan menjelaskan juga mengenai materi tema 7 subtema 1 pembelajaran 2. Nah, Pak Yan jelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran hari ini. Melalui media video pembelajaran, siswa dapat menjelaskan tanda tempo pada sebuah lagu dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui video pembelajaran juga siswa dapat menjelaskan kegunaan dan pengaruh gaya dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Untuk itu, mari kita simak penjelasan teman kalian mengenai pembelajaran yang kedua. Yuk kita simak yuk. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Hari ini Bayu diminta Pak Yan untuk menjelaskan materi pembelajaran 2. Nah, sebelum itu Bayu ingin bertanya kepada teman-teman, masih ingat kita kemarin belajar tentang apa teman-teman? Iya betul, kita belajar tentang suku bangsa, kita belajar tentang gaya bersama Pak Yan. Hari ini kita lanjutkan belajar tentang suku bangsa ya. Nah, suku bangsa apa yang ada di daerahmu? Ya, betul, ada suku Melayu, suku Minang, kemudian suku Batak, suku Jawa, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita spesial belajar mengenai suku yang ada di ujung paling timur Indonesia, yaitu suku Papua. Nah, di Papua banyak terdiri dari suku. Ada suku Dani, suku Lani. Nah, ada yang terkenal dari Papua lagunya, yaitu lagu Apuse. Yuk kita nyanyikan lagu Apuse. Tahu ya? Perhatikan notasi angkanya berikut. Kita nyanyi bersama-sama yuk lagu Apuse. Apuse kokondao yarabe sorendoreri buflenso baninema pagi pase arafabie aswarawar arafabie aswarawar. Nah, itulah tadi penampilan Bayu teman-teman. Maaf kalau lagunya atau nadanya kurang pas. Teman-teman bisa mencoba ya nanti di rumah menyanyikan lagu Apuse ya. Nah, untuk itu ketika kita menyanyi lagu Apuse ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai tanda tempo. Yaitu tanda tempo itu apa? Tanda tempo adalah ukuran kecepatan dalam birama lagu. Tahukah kamu tentang tinggi rendah nada? Kemudian urutan tinggi rendah nada yaitu sebagai berikut ya. Itu ada angka 1 sampai 7. Kemudian perhatikan teman-teman, pada angka 1 sampai 7 itu ada yang ada titiknya di bawah, ada yang tidak ada titik, dan ada yang titiknya di atas. Jadi tinggi atau rendahnya suatu nada dipengaruhi oleh banyak frekuensi yang dihasilkan dalam 1 detik. Makin banyak frekuensi maka akan makin tinggi nada yang dihasilkan. Begitu juga sebaliknya. Nada tinggi ditandai dengan adanya titik di atas not angka. Nada rendah ditandai dengan adanya sebuah titik di bawah not angka. Dalam partitur lagu tanda tempo ditulis di bagian kiri atas ya. Tanda tempo berlaku untuk seluruh bagian tempo lagu. Tempo lagu yang lambat menggambarkan suasana yang hikmat. Kalau yang cepat berarti senang, gembira. Nah, nih perhatikan gambar Siti, Edo, dan Dayu ya teman-teman. Mereka sedang menyanyikan lagu Apuse, kemudian menggerakkan langkah kaki ke kiri, ke kanan, ke depan, lalu ke belakang sambil menggerakkan tangan. Gerakan mereka melibatkan otot kaki dan tangan ya teman-teman. Nah, gerakan melangkah kaki juga termasuk gaya otot teman-teman. Melangkahkan kaki menyebabkan tubuh berpindah tempat. Nah, ini yang kemarin kita pelajari tentang gaya. Salah satunya jenisnya adalah gaya otot. Kemarin sudah mempraktikkan juga kita menggeser, mendorong, mengambil tas, ya kan, menggaris meja. Itu yang kita pelajari sama Pak Yan kemarin kan. Nah, hari ini kita akan sedikit mengulas materi lagi teman-teman kaitannya dengan gaya otot. Gaya otot itu apa sih? Gaya otot itu adalah gaya yang dilakukan oleh otot-otot tubuh manusia.
Teman-teman, gaya otot manusia sangat fleksibel ya. Gaya otot merupakan salah satu bentuk gaya sentuh. Gaya sentuh di sini dihasilkan oleh otot manusia atau hewan. Nah, biasanya gaya otot ini yang bisa kita lihat kita gunakan yaitu adalah di tangan, kemudian kaki, siku, jari tangan, jari kaki, dan lain sebagainya. Kemudian gaya otot ini biasanya digunakan untuk keperluan apa sih? Untuk mendorong, menarik, mengangkat, menggeser, menendang, melempar, menahan, dan sebagainya. Kemudian kegunaan gaya otot ini sebagai berikut ya. Ada gaya tarik, contohnya apa? Ketika seorang murid mendorong meja ke tengah ruangan. Ada gaya tekan, contohnya Rina menekan tanah liat ketika membentuk mainan. Ada gaya angkat, ibu mengangkat penggorengan di meja. Kemudian gaya lempar, Devika melempar bola ke atas. Itu adalah contoh beberapa gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pengaruh gaya dalam gerak benda. Nah, gaya teman-teman itu dapat mempengaruhi gerak benda. Benda diam yang awalnya diam akan bergerak karena adanya gaya. Contohnya bila bola yang sedang berhenti kita tendang menjadi bergerak. Kemudian yang kedua, benda bergerak menjadi diam. Contohnya apa? Ketika kita mengayuh sepeda, kemudian kita mengerem, itulah contoh dari benda bergerak menjadi diam. Kemudian yang ketiga teman-teman yaitu benda bergerak menjadi berubah arah. Contohnya ketika saat kita menaiki motor yang tadinya bergerak lurus kemudian kita belokkan ya pasti akan berubah arah. Itu adalah contoh pengaruh gaya terhadap gerak benda ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada juga selain berpengaruh terhadap gerak benda, gaya itu akan juga berpengaruh kepada bentuk ya. Gaya dapat mengubah bentuk benda teman-teman, yaitu ketika aluminium yang dibakar dan dipipihkan contohnya. Kemudian besi yang dibakar jadi dipipihkan juga. Kemudian plastisin yang ditekan akan berubah. Kemudian mungkin ada slime dan lain sebagainya. Kita bentuk-bentuk berubah. Nah, itu akan mengakibatkan suatu benda itu akan mengalami perubahan ya teman-teman. Itu saja yang mungkin Bayu bisa sampaikan kepada teman-teman. Terima kasih atas perhatian hari ini. Semangat terus ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.